Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi surahli syadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, apa kabar? Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu jangan pernah lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang diberikan kepada kita yang sedemikian banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fit dunia wal akhirah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya, termasuk kita yang tentu mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Teman-teman sekalian, alhamdulillah pagi ini saya akan melanjutkan membacakan buku Sirah Nabawiyah, buku tentang kisah perjalanan kehidupan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pagi ini saya akan melanjutkan sub tentang Ghazwah Bani An-Nadir. Ghazwah ini ya pertempuran begitu ya. Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya bahwa orang-orang Yahudi merasa panas terhadap Islam dan kaum muslimin. Hanya saja mereka itu bukan orang-orang yang pandai berperang, tetapi hanya suka menyebarkan desas-desus dan membuat persekongkolan. Mereka secara terang-terangan menampakkan kedengkian dan permusuhan dan menggunakan berbagai jenis tipu daya guna menyakiti kaum muslimin tanpa berani melakukan perang. Sekalipun sebenarnya telah terjadi perjanjian dan kesepakatan antara mereka dan kaum muslimin. Mereka tampaknya dicekam ketakutan setelah terjadinya peristiwa yang menimpa Bani Quraisyah dan terbunuhnya Ka'ab bin Ashraf, sehingga lebih mengambil sikap tenang dan diam. Akan tetapi setelah perang Uhud, mereka sudah mulai berani lagi dengan secara terang-terangan menampakkan rasa permusuhan dan pengkhianatan. Mereka mulai mengadakan kontak dengan kaum munafik dan kaum musyrikin Mekah secara rahasia dan bekerja untuk kepentingan mereka melawan kaum muslimin. Nabi SAW masih bersabar hingga mereka benar-benar sudah tambah berani setelah terjadi tragedi Ar-Raji dan Bir Maunah. Bahkan telah nekat melakukan persekongkolan untuk menghabisi beliau. Rincian perang ini, beliau berangkat dengan beberapa orang sahabatnya dan mengatakan kepada mereka, orang-orang Yahudi, agar membantunya di dalam membayar 2 diat atau denda untuk 2 orang dari Bani Kilab yang dibunuh oleh Amr bin Umayyah Ad-Damri. Hal ini berdasarkan butir-butir kesepakatan yang wajib dilaksanakan oleh mereka. Kemudian mereka berkata, kami akan melakukannya, wahai Abdul Qasim atau Rasulullah. Duduklah di sini hingga kami selesaikan hajatmu. Lalu beliau duduk di pojok dinding rumah mereka menunggu pemenuhan janji mereka. Duduk juga bersama beliau Abu Bakar, Umar, Ali, dan beberapa orang sahabat. Sementara orang-orang Yahudi duduk menyendiri sesama mereka. Lalu setan menggoda mereka untuk melakukan hal yang membuat mereka sengsara. Dan memang sudah dicatatkan atas mereka. Lantas mereka bersekongkol untuk membunuh beliau. Mereka berkata, siapa di antara kalian yang mengambil batu gilingan ini, lalu naik kemudian dihempaskan ke arah kepalanya Nabi dan meremukkannya? Orang paling jahat di antara mereka, Amir bin Jahsi, aku yang akan melakukannya. Lalu Salam bin Miskam berkata kepada mereka, jangan lakukan itu, demi Allah. Dia pasti akan diberitahu tentang apa yang akan kalian inginkan dan akan membatalkan perjanjian kita dengannya. Tetapi mereka tetap bertekad melakukan rencana tersebut. Kemudian turunlah Jibril atas perintah Rob
semesta alam kepada Rasulnya untuk memberitakannya perihal niat buruk mereka tersebut terhadap dirinya. Kemudian beliau cepat-cepat bangkit dan berangkat menuju Madinah. Lalu para sahabat menyusul beliau seraya berkata, "Kami tidak menyadari kapan engkau bangkit dari tempatmu." Lalu beliau memberitahukan kepada mereka perihal niat buruk orang-orang Yahudi tersebut terhadapnya. Tak berapa lama dari kejadian itu, beliau mengutus Muhammad bin Maslamah kepada Bani An-Nadir dan menyampaikan kepada mereka, "Keluarlah kalian dari Madinah dan jangan lagi bertetangga dengan kami di sana. Aku beri tempo selama 10 hari untuk kalian. Siapa saja yang kami masih temui berada di sana setelah itu, maka kami akan tebas batang lehernya." Akhirnya orang-orang Yahudi tidak mendapatkan jalan lagi selain harus keluar. Mereka tinggal beberapa hari untuk bersiap-siap pergi, tetapi kepala kaum munafik, Abdullah bin Ubay, mengirim pesan kepada mereka, "Tetaplah tinggal di situ. Adakah pembangkangan dan jangan keluar dari rumah kalian, sebab aku membawa 2000 orang yang akan masuk ke benteng bersama kalian dan siap mati membela kalian." Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum akadan abada wa la nuti'u fikum akadan abadan wa in qutiltum lanansurannakum." Sesungguhnya jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama kamu, dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun untuk menyusahkan kamu, dan jika kamu diperangi pasti kami akan membantu mereka. Nah, ini Allah merekam peristiwa itu dalam surat Al-Hasyr. Bani Quraizah dan para sekutu kalian dari kabilah Gatafan akan membantu kalian. Ketika itulah kepercayaan diri orang-orang Yahudi kembali bangkit dan bulatlah pendapat mereka untuk mengadakan perlawanan. Pemimpin mereka, Huyai bin Akhtab, begitu antusias terhadap ucapan tokoh kaum munafik itu. Dia lalu mengutus orang menemui Rasulullah dengan mengatakan, "Sesungguhnya kami tidak akan keluar dari rumah-rumah kami. Karena itu lakukanlah apa yang ingin engkau lakukan." Tidak dapat diragukan lagi bahwa kondisinya memang amat kritis bagi kaum muslimin, sebab melakukan kontak senjata dengan musuh-musuh mereka di saat-saat kritis bagi sejarah mereka seperti ini mengandung risiko yang berbahaya. Telah kita ketahui betapa persekongkolan bangsa Arab terhadap mereka dan pembunuhan yang mereka lakukan terhadap para utusan mereka sangatlah keji. Kemudian dari itu, orang-orang Yahudi Bani An-Nadir berada dalam posisi yang sangat kuat, yang membuat upaya penyerahan diri mereka hampir mustahil dan menjadikan perang dengan mereka amat berisiko. Hanya saja, kondisi yang terjadi setelah tragedi Bir Maunah dan tragedi sebelumnya semakin menambah sensitivitas kaum muslimin terhadap tindak kriminal pembunuhan berencana dan pengkhianatan yang mulai terus mereka alami, baik dalam skala kelompok maupun individu. Sementara denda mereka sudah semakin berlipat ganda terhadap para pelaku kriminal tersebut. Karena itulah, akhirnya mereka memutuskan untuk memerangi Bani An-Nadir setelah mereka berniat membunuh Rasulullah SAW, apapun risiko yang harus diterima nantinya. Tatkala jawaban Huyai bin Akhtab sampai kepada Rasulullah, beliau bertakbir yang diikuti pula oleh para sahabat. Kemudian beliau bangkit untuk menggempur orang-orang Yahudi tersebut. Beliau mengangkat Ibnu Ummi Maktum sebagai gubernur sementara atas Madinah, lalu bergerak menyongsong mereka. Sementara yang membawa panji adalah Ali bin Abi Thalib. Ketika sampai di sana, beliau melakukan pengepungan. Sementara itu, Bani An-Nadir berlindung di benteng-benteng mereka dan memperisainya dengan anak-anak panah dan bebatuan yang siap dilepas dan dilemparkan. Kebetulan mereka memiliki pohon kurma dan kebun-kebun yang membantu mereka mengatasi kondisi. Karenanya beliau memerintahkan agar ditebang dan dibakar. Mengenai hal ini, Hasan bin Sabit menguntai bait syair dan menjadi ringan bagi para pejalan atau pejuang Banu Lu'ay karena kobaran api besar yang melalap habis Buwairoh. Buwairoh adalah nama pohon kurma milik Bani An-Nadir. Mengenai hal ini, Allah SWT menurunkan ayat,
ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qaimatan ala usuliha fa biidznillah. Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma milik orang-orang kafir atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka semua itu adalah dengan izin Allah. Surat Al-Hasyr ayat 5. Mereka kemudian diisolasi oleh Bani Quraizah dan dikhianati pula oleh Abdullah bin Ubay dan para sekutu mereka dari suku Gatafan. Tidak seorang pun berusaha untuk menawarkan kebaikan mereka ataupun menghalau malapetaka yang menimpa mereka. Karena itu Allah SWT menyerupakan kisah ini dengan menjadikan perumpamaan mereka bagaikan apa yang difirmankannya. Kama salis syaitani id qala li insani kfur falamma kafara qala inni bari'um min. Seperti bujukan setan ketika mereka berkata pada manusia, kafirlah kamu. Maka tatkala manusia itu telah kafir, ia berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Surat Al-Hasyr ayat 16. Pengepungan tidak berlangsung lama, hanya berlangsung selama 6 malam saja, dan menurut sebuah riwayat selama 15 malam, hingga Allah hembuskan ketakutan di hati mereka. Akhirnya mereka takluk dan bersiap-siap untuk menyerah dan meletakkan senjata. Mereka mengirimkan utusan kepada Rasulullah SAW yang menyatakan, kami akan keluar dari Madinah. Belum mensyaratkan mereka agar keluar dengan jiwa dan anak cucu mereka, serta boleh mengangkut apa saja yang bisa diangkut unta kecuali senjata. Mereka pun menerima persyaratan itu dan merobohkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri supaya dapat mengangkat pintu-pintu dan jendela-jendela. Bahkan sebagian mereka ada yang mengangkut tiang-tiang dan tangkai-tangkai atap. Kemudian mereka membawa para istri dan anak mereka menaiki 600 ekor unta. Kebanyakan mereka termasuk para pembesar Huyai bin Akhtab dan Salam bin Abil Haqiq bertolak menuju Khaybar. Sedangkan sebagian kelompok yang lain pergi menuju Syam. Hanya ada 2 orang di antara mereka yang masuk Islam, yaitu Yamin bin Amir dan Abu Sa'ad bin Wahab, sehingga mereka berdua boleh mengambil kembali harta-harta mereka. Rasulullah SAW menahan senjata Bani An-Nadir dan menguasai lahan, rumah, serta harta mereka. Beliau menemukan ada 50 buah perisai dari jenis senjata, 50 butir telur, dan 340 bilah pedang. Harta benda Bani Nadir dan rumah-rumah mereka adalah murni milik Rasulullah SAW, di mana beliau boleh berbuat apa saja terhadapnya dan tidak membagi-bagikannya menjadi 1/5, karena Allah telah menganugerahkan harta rampasan atau fa'i tersebut kepada beliau. Sedangkan kaum muslimin tidak perlu mengerahkan kuda ataupun unta untuk mendapatkannya dengan berperang. Beliau kemudian membagi-bagikannya kepada kaum muhajirin gelombang pertama secara khusus. Tapi beliau juga memberikan jatah untuk Abu Dujanah dan Sahal bin Hunayf, 2 orang Ansor, karena mereka berdua tergolong fakir. Dari harta itu beliau mengeluarkan nafkah setahun untuk keluarganya, kemudian menjadikan sisanya berupa senjata dan kuda keledai sebagai bekal persenjataan di jalan Allah. Teman-teman, ini ini cukup panjang, jadi saya potong sampai di sini dulu. Lain waktu akan saya lanjutkan, ya, masih terkait dengan Ghazwah Bani An-Nadir, ya. Pertempuran yang akhirnya tidak sampai terjadi karena kaum Yahudi pengecut, ya, dan mereka dibohongi, ya, dikhianati oleh Abdullah bin Ubay, ya, gembong munafikun di Madinah, ya. Katanya ditolong, ternyata nggak ditolong, ya. Akhirnya dikepung oleh pasukan Rasulullah dan kemudian mereka menyerah, kemudian diusir, disuruh keluar dari Madinah. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita semakin mengenal sejarah kehidupan beliau, mudah-mudahan kita makin mencintai beliau, dan kelak di akhirat kita juga akan dicintai, dikenali oleh baginda Rasulullah. Kita mendapatkan syafaat dari beliau atas izin Allah. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.